Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu di tahun baru, hari pertama ini kami alami sukacita, berkat, pertolongan, kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh baik buat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari pertama di tahun 2024 ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya. Dan kalau kita sudah melalui sebagian dari hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Memasuki tahun baru, biasanya ada dua tipe orang. Yang pertama adalah yang senang membuat rencana, dan yang kedua adalah yang prinsipnya mengalir saja. Termasuk tipe yang mana kita? Apakah tipe pertama atau tipe kedua? Sebenarnya, walaupun tipe yang kedua kesannya tidak punya rencana, namun pada dasarnya orang tipe ini juga punya keinginan dan harapan tertentu dalam hatinya. Berbicara tentang rencana adalah baik untuk mengerti apa rencana Tuhan buat kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 ini kita baca, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini pada saat itu tertuju bagi bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Tapi hakikat firman Tuhan yang sama tertuju bagi kita semua yang hidup saat ini. Kita perhatikan perkataan firman Tuhan. Di sini dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dari kalimat firman ini, Tuhan hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana buat kita, dan Tuhan tahu apa rencananya atas kita. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam tekanan di negeri asing, di Babel, dan kehidupan mereka menjadi kacau. Rencana mereka buyar karena terserak dan terbuang jauh dari negeri sendiri. Sebagian dari mereka mempertanyakan keadaan yang sedang dialami. Mereka mempertanyakan rencana Tuhan atas mereka. Mereka merasa hopeless, tidak ada harapan akan masa depan. Tapi firman Tuhan ini bertujuan untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali hati mereka yang lemah dan tidak berdaya, serta tidak berpengharapan, dan hendak menyatakan, mengingatkan bahwa Tuhan itu baik dan punya rencana yang baik untuk masa depan mereka. Demikianlah juga saudara, buat saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang baik untuk masa depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa rencananya atas kita. Meskipun terkadang kita mempertanyakan apa rencana Tuhan, rencananya buat saudara dan saya adalah baik. Dia mau memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang merasa tidak punya harapan,
dalam memasuki tahun ini dan juga merasa bingung atau khawatir karena tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, mari imani firman Tuhan ini dan terima itu dalam kehidupan saudara. Tuhan tahu dan Tuhan sedang bekerja mewujudkan rencananya yang baik atas kita. Karena itu bersyukurlah saudara kepada Tuhan dan setialah selalu kepadanya dalam segala perkara. Percaya Tuhan sedang menuntun kita dalam rencananya. Kalau ada di antara kita yang berpandangan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli karena situasi yang kita alami, sadari kembali bahwa Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang mengerti dan peduli kepada kita. Kalau bapa-bapa di dunia ini saja bisa menunjukkan kasih kepada anak-anak mereka, terlebih lagi Tuhan yang adalah Bapa kita yang sangat baik. Kasih-Nya akan memastikan bahwa rencananya yang baik tergenapi atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan rencana-Mu yang baik buat kami. Di hari pertama tahun baru ini, kami bersyukur karena firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan kami, memberikan sukacita, pengharapan bahwa masa depan kami adalah baik dalam rencana Tuhan. Karena itu kami imani akan firman-Mu dalam hidup kami. Kami imani janji-Mu, kami imani rencana-Mu ya Tuhan. Kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menuntun kami berjalan dalam rencana-Mu yang baik, yang penuh dengan harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lindungi kami Tuhan, berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang sakit pada saat ini, yang berada di rumah sakit ataupun di rumah, dalam keadaan yang tidak berdaya. Jamahlah ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Segala macam penyakit disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir, menyempurnakan tubuh kami. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan itu, agar tangan Tuhan bekerja memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas bangsa-bangsa, berkat-Mu atas setiap rumah tangga, berkat-Mu atas gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.